Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini, kami akan membahas materi atau tentang psikologi dan pendidikan anak tunarunggu dan tunawicara. Adapun kami ini adalah kelompok 10. Adapun nama anggota kelompok kami yang pertama saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Ahmad Muntasar. Saya berasal dari Universitas Haloleo. Selanjutnya, Kula nuwun. Halo rencang-rencang sedaya, tepangaken nami kula Beningita Pramesti, kula saking jurusan Psikologi Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Perkenalkan gelar Ikam Nur Anissa, Ikam Ja Universitas Lampung. Mupu Ottawa, Tanggu Lolatia, Ti Anastasia Ramadiana, Watia Londo Universitas Negeri Gorontalo. Halo kawan-kawan sadonyo, perkenalkan nama Awa Agustina Hakim, biasa dipanggil Tina, dari Universitas Negeri Padang, jurusan Pendidikan Luar Biasa. Om Swastiastu. Ringgal haisane becik puniki, titiang jagenyi nahang raga. Titiang mewastani wayan ranting, NIM 1811031231, titiang saking Universitas Pendidikan Ganesha. Titiang puputang antuk parama santi. Om Santi Santi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun sadayana, ibina abdi ngenalkeun diri. Nami abdi Regina Maheswari Sani Putri, sekolah di Universitas Pendidikan Indonesia, jurusan Pendidikan Kesejahteraan Keluarga. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prima Mujibur Rahayu. Saya dari Universitas Singapura Bangsa Karawang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Aye Safira Maria Sarul. Aye berasal dari Universitas Negeri Jakarta. Sekian perkenalan dari Aye. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami abdi Renah Lambang di Universitas Singapura Bangsa Karawang. itulah tadi nama anggota kelompok dari kelompok 10. Baiklah, saya akan menyampaikan poin-poin penting yang akan dibahas dalam metode pembelajaran kali ini. Yang pertama adalah gambaran umum tentang anak tunarungu dan tunawicara. Yang kedua adalah etimologi atau penyebab anak tunarungu dan tunawicara. Yang ketiga adalah proses identifikasi. Yang keempat adalah hambatan individu yang mengalami kelainan bicara dan bahasa. Yang kelima adalah intervensi pendidikan dan intervensi pendidikan tunarungu dan tunawicara. Yang keenam atau yang terakhir adalah telaah film. Adapun topik atau materi yang pertama yaitu gambaran umum tentang tunarungu dan tunawicara. Di sini saya akan membahas gambaran umum tentang anak tunarungu. Yang pertama, gambaran umum tentang anak tunarungu itu secara didefinisikan sebagai mereka yang pendengarannya tidak berfungsi sehingga membutuhkan pelayanan pendidikan khusus. Ini menurut Mores dalam Halham dan Kaufman. Yang kedua adalah karakteristik anak tunarungu. Menurut Telford dan Sorby pada tahun 1981, ketunarunguan tampak dari simptom-simptom seperti ketidakmampuan memusatkan perhatian yang sifatnya kronis, kegagalan merespon ketika diajak bicara, keterlambatan bicara, atau melakukan kesalahan dalam artikulasi dan mengalami keterbelakangan di sekolah. Manifestasi kelainan bicara dapat berupa keterlambatan dalam belajar bicara, pemakaian bahasa di bawah usia, penggunaan bahasa yang aneh, gagap, intonasi suara atau kualitas suara yang lain dari biasanya, ketidakmampuan menggunakan kata-kata yang tepat, ekspresi diri yang buruk, sedikit bicara atau secara keseluruhan kurang bicara. Sehingga dapat disimpulkan bahwa anak tunawicara merupakan individu yang mengalami gangguan atau hambatan dalam komunikasi verbal.
Sehingga seringkali anak tunawicara mengalami kesulitan dalam berkomunikasi. Kelainan berbicara digolongkan dalam dua kategori, yaitu kelainan komunikasi dan variasi dalam komunikasi. Kelainan komunikasi meliputi kelainan bicara dan kelainan bahasa. Kelainan bicara diantaranya ada kelainan suara, kelainan artikulasi, gangguan kelancaran bicara. Kelainan suara, waspadailah anak yang pengucapan keras atau lemah, kualitas suara, kelancaran berbicara, dan rentang ekspresinya berbeda dengan teman sebaya mereka. Kemudian kelainan artikulasi, yaitu masalah artikulasi yang umum terjadi adalah laling, di mana bunyi R dan L didistorsikan. Kemudian ada gangguan kelancaran bicara yang disebabkan karena ketidakmampuan dalam mengontrol pernafasan ketika sedang berbicara. Contohnya gagap. Kelainan bahasa sering dikenal dengan ekspresif apasia, yaitu ketidakmampuan dalam menemukan kata yang tepat untuk mengekspresikan suatu ide atau berkomunikasi secara verbal. Gangguan ini dapat berdampak luas tentunya, melibatkan gangguan bentuk bahasa, isi bahasa, serta fungsi bahasa dalam komunikasi. Kedua adalah variasi dalam komunikasi, meliputi perbedaan komunikasi atau dialek dan komunikasi tambahan. Prevalensi kelainan bicara dan bahasa sulit dihitung karena jenis gangguan dan jenis kelainannya sangat bervariasi dan luas. Sulit untuk diidentifikasi serta seringkali terjadi sebagai bagian dari kelainan lainnya. Namun, adapun kemungkinan-kemungkinan yang dapat dikatakan sebagai karakteristik khusus yang dialami pada anak gangguan bicara, yaitu pertama, terjadi pada anak yang lahirnya prematur. Yang kedua, kemungkinan 4 kali lipat pada anak yang belum berjalan pada usia 18 bulan. Dan yang ketiga, belum bisa berbicara dalam bentuk kalimat pada usia 2 tahun. Yang keempat, memiliki gangguan penglihatan. Kelima, sering dikategorikan sebagai anak yang kikuk oleh gurunya. 6. Kurang bisa menyesuaikan diri dalam segi perilaku. Ketujuh, sulit membaca. 8. Banyak terjadi pada anak laki-laki daripada anak perempuan. Etimologi atau penyebab anak tunarungu dan tunawicara. Yang pertama, anak tunarungu. Banyak sekali faktor yang menyebabkan anak mengalami ketunarunguan. Salah satunya yaitu faktor yang berasal dari dalam diri anak, seperti faktor keturunan dari orang tua yang sebelumnya pernah mengalami ketunarunguan. Yang kedua yaitu faktor plasenta, yaitu mempengaruhi perkembangan janin karena keracunan darah sang ibu saat mengandung. Yang kedua, faktor dari luar anak. Faktor terjadinya kecelakaan yang menyebabkan terjadinya kerusakan pada telinga bagian tengah, dalam maupun luar. Yang kedua, meningitis atau radang selaput otak. Yang ketiga, otitis media atau radang telinga bagian tengah sehingga menimbulkan nanah yang bila terjadi penyakitnya maka akan mengalami kehilangan pendengaran dalam derajat ringan atau sedang. Yang keempat, terjadinya infeksi pada saat dilahirkan atau saat lahir. Menurut buku Psikologi Anak Berkebutuhan Khusus Jilid 1, penyebab terjadinya ketunarunguan dibagi menjadi dua. Yang pertama, ada tipe konduktif. Maksud di sini yaitu terjadinya kerusakan atau gangguan pada telinga bagian luar yang disebabkan oleh terbentuknya lubang telinga bagian luar dan terjadinya peradangan pada telinga bagian luar. Yang kedua yaitu kerusakan atau gangguan yang terjadi pada telinga bagian tengah yang disebabkan oleh ruda paksa, terjadinya peradangan atau infeksi, otosklerosis, timpanisklerosis, anomali kongenital, disfungsi tuba ekstasius. Yang kedua, tunarungu tipe sensorioneural dibagi menjadi dua, yaitu ada faktor genetika atau keturunan
dan faktor non-genetik seperti rubella, ketidaksesuaian antara darah ibu dan anak, meningikis, dan trauma akustik. Menurut Sarjono 1992 mengemukakan ada 3 faktor yang menyebabkan anak yang mengalami ketunarunguan. Yang pertama ada faktor pranatal. Pranatal di sini faktor sebelum anak dilahirkan, meliputi keturunan cacar air, campak rubella, terjadinya tokasiemia, penggunaan pil kia atau obat-obat dalam jumlah besar, kekurangan oksigen, dan kelainan organ pendengaran sejak lahir. Yang kedua yaitu faktor natal atau setelah anak dilahirkan, meliputi faktor resus reha ibu dan anak yang sejenis, anak lahir prematur, anak lahir menggunakan fork cap, proses kelahiran yang terlalu lama. Faktor yang ketiga ada postnatal. Postnatal di sini maksudnya yaitu faktor sesudah anak dilahirkan seperti terjadinya infeksi, meningikis atau peradangan selaput otak, tunarungu perspektif yang bersifat keturunan, otitis media yang kronis, dan terjadinya infeksi pada alat pernafasan. 2. Tunawicara. Sama halnya dengan tunarungu, ada beberapa faktor yang menyebabkan anak mengalami ketunawicaraan. Menurut Dr. Andes Sarjono, ada beberapa faktor yang menyebabkan anak mengalami ketunawicaraan. Yang pertama ada faktor ganggu prenatal, meliputi hereditas atau keturunan gen dari pihak keluarga, baik dari keturunan ibu maupun keturunan ayah. Yang kedua, kekurangan oksigen dalam janin yang dapat menyebabkan kerusakan pada otak dan saraf. Yang kedua, ada gangguan neonatal, di mana bayi yang lahir prematur dan memiliki berat badan yang tidak normal dan organ-organ tubuh yang belum sempurna dapat mengakibatkan kebisuan yang kadang-kadang disertai ketulian. Yang kedua, gangguan postnatal, meliputi infeksi sesudah lahir. Anak menderita infeksi misalnya campak yang menyebabkan tuli, virus akan menyerang cairan koklea menyebabkan anak menderita otitis media. Yang kedua, meningitis atau radang selaput otak. Penderita akan mengalami kelainan pada pusat saraf pendengaran yang akan mengalami ketulian perspektif. Yang ketiga, infeksi alat pernafasan. Seseorang dapat menjadi tunawicara apabila terjadi gangguan pada organ pernapasan seperti paru-paru, laring, atau gangguan pada lidah dan mulut. Masuk pada proses identifikasi. Yang pertama, proses identifikasi terhadap tunarungu. Asesmen atau proses identifikasi terhadap tunarungu dapat dilakukan secara formal maupun secara informal. Nah, untuk secara formal sendiri dapat dilakukan dengan kriteria yang dirujuk, yaitu melihat hasil kelulusan seseorang atau anak yang mengalami ketunarunguan. Kemudian yang melalui kriteria yang tidak dirujuk, yaitu dengan membandingkan hasil tes prestasi seseorang yang mengalami tunarungu ini dengan teman-temannya. Kemudian untuk secara informal sendiri dapat dilakukan dengan 3 cara, yakni secara wawancara, laporan, dan juga observasi secara sistematis. Setelah mengidentifikasi ketunarunguan, kita perlu mengkategorikan orang yang mengalami tunarungu itu dalam 5 klasifikasi. Yang pertama, ketunarunguan ringan, yang kedua, ketunarunguan sedang, yang ketiga, ketunarunguan berat, kemudian ketunarunguan berat sekali, dan terakhir ketunarunguan total. Nah, perlu diklasifikasikan ini agar pemberian pengobatan atau alat bantu dengar dapat diberikan sesuai tepat sasaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang identifikasi tunawicara. Nah, untuk mengidentifikasi untuk tunawicara dapat dilakukan dengan berbagai cara. Yang pertama, bandingkan dengan perkembangan bicara anak pada seusia normal. Yang kedua, tes standar atau skala perkembangan bahasa anak. Yang ketiga, observasi. Nah, untuk observasi ini dapat dilakukan dengan cara melihat perilaku seseorang yang teridentifikasi tunawicara. Apakah orang tersebut termasuk karakteristik, ciri-ciri fisik, dan psikis tunawicara atau tidak. Yang keempat, tes bercakap-cakap. Nah, di sini kita bisa mengevaluasi kelancaran bicara dan kualitas suara anak tersebut. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang hambatan atau dampak apa sih yang diterima oleh pengidap kelainan tunawicara dan tunarungu.
Jadi menurut Mangunsong itu ada 2 hambatan yang dialami oleh para pengidap tunawicara. Yang pertama itu berkaitan tentang kemampuan konseptual dan kognitif atau prestasi akademik. Jadi orang-orang dengan tunawicara akan kesulitan dalam kognitif atau pendidikannya karena konsep pendidikan atau kognitif juga berhubungan atau berkaitan dengan kemampuan berbahasa. Jadi, kemampuan berbahasa di sini itu berkaitan dengan input dan outputnya. Tunawicara mungkin dapat mengerti apa yang kita bicarakan kepada mereka, tapi mereka belum tentu bisa untuk mengungkapkan apa sih yang dia rasakan atau pendapat ia. Tunawicara akan mengalami keterlambatan bahasa yang akan mempengaruhi perkembangan kognitif dan pendidikannya. Yang kedua yaitu berkaitan tentang faktor personal atau sosial. Jadi, orang dengan tunawicara akan kurang diterima dengan lingkungan sekitar, sehingga dia kurang percaya diri, merasa rendah diri, dan dengan itu akan menimbulkan kecemasan tersendiri jika ia berhubungan dengan halayak ramai. Selanjutnya yaitu dampak dari ketunarunguan. Menurut Septiani ada 4 dampak dari kelainan tunarungu. Sebenarnya untuk intelijensi tunarungu dan orang normal itu sama saja, tapi kemampuan berbahasa menjadi kata penting juga di dalamnya. Kemampuan bahasa, ketidakmampuan tunarungu dalam menerima apa yang disampaikan orang, maka itu akan menghambat perkembangan intelijensi dari pengidap tunarungu sendiri. Maka tunarungu juga mengalami keterlambatan perkembangan intelijensi karena kurangnya perkembangan bahasa. Anak tunarungu akan kesulitan dalam memahami mata pelajaran yang bentuknya verbalisasi. Sedangkan untuk mata pelajaran yang tidak diverbalisasikan, seperti menggambar atau melukis, mereka akan setara dengan orang-orang yang normal. Yang kedua yaitu segi bahasa dan bicara. Jadi untuk pengidap tunarungu pada saat bayi atau meraban, itu masih normal, dia bisa mendengar karena itu memang faktor biologis dari perkembangan telinga dan pita suara. Setelah masa meraban, perkembangan anak tunarungu akan terhenti dan mereka hanya bisa mengenali gerak dan isyarat. Yang selanjutnya yaitu segi sosial dan emosi. Jadi anak tunarungu biasanya akan terasingkan dengan pergaulan sehari-hari, sehingga hal itu akan menyebabkan perkembangan emosinya, perkembangan kedewasaannya akan terhambat. Yang terakhir yaitu metode komunikasi. Jadi untuk berkomunikasi dengan anak tunarungu itu ada 3 cara. Yang pertama itu komunikasi oral yang kemungkinan digunakan dengan cara melihat pergerakan mulutnya bagaimana ya. Yang kedua yaitu metode komunikasi isyarat. Metode komunikasi isyarat berarti mungkin dengan gerakan tangan dan sebagainya. Yang kedua itu komunikasi total. Om Swastiastu. Titiang mewastani wayan ranting, ring rahina sane mangkin, titiang pacang nerangan materi intervensi tunarungu. Dalam pembinaan sekolah luar biasa, dituliskan 4 lingkup pengembangan program pendidikan bagi individu tunarungu, yaitu yang pertama, TKLB atau TKKH, tunarungu tingkat rendah, ditekankan pada pengembangan kemampuan sensor motorik, berbahasa, kemampuan berkomunikasi khusus, berbahasa dan kemampuan berkomunikasi khusus, berbicara dan berbahasa. Yang kedua ada SDLB atau SDKH, tunarungu kelas tinggi, ditekankan pada kemampuan sensor motorik, keterampilan berkomunikasi, serta pengembangan kemampuan dasar di bidang akademik dan keterampilan sosial. Yang ketiga ada SLTP atau SMPKH, tunarungu, ditekankan pada peningkatan keterampilan berkomunikasi dan keterangan keterampilan sensor motorik, keterampilan berkomunikasi, dan keterampilan mengaplikasikan kemampuan dasar di bidang akademik di dalam pemecahan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga ada SMLB atau SMAKH, ditekankan pada pematangan pada keterampilan berkomunikasi,
keterampilan menerapkan kemampuan dasar di bidang akademik dan mengerucut pada pengembangan kemampuan fungsional yang berguna sebagai pemenuhan kebutuhan hidup dengan tidak menutup kemungkinan mempersiapkan siswa tunarunggu melanjutkan ke pendidikan jenjang yang lebih tinggi. Sampai saat ini, kurikulum yang berlaku di pendidikan khusus untuk anak tunarunggu masih menggunakan kurikulum 2004. Sedangkan wacana yang berkembang saat ini adalah kurikulum berbasis kompetensi yang mengarahkan pada pengembangan keterampilan skill sesuai dengan kekhususannya. Untuk itu, perlu pula dikembangkan satu model kurikulum bagi anak tunarunggu yang berdasarkan kompetensi berbahasa dan komunikasi untuk menuju kecakapan hidup. Namun hingga kini, pelayanan pendidikan bagi anak tunarunggu lebih bersifat segresif, yaitu terpisah dari satuan pendidikan pada umumnya. Wujud pendidikan segresif ini lebih dikenal dengan SKH atau sekolah khusus. Pada sistem pendidikan segresif ini tidak membantu perkembangan solidaritas peserta didik, terutama dengan teman sebaya yang mendengar, sehingga tamatan SKH masih sulit diterima di kalangan masyarakat. Seharusnya, pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus menggunakan sistem inklusif, di mana anak berkelainan dididik bersama-sama dengan anak normal lainnya untuk mengoptimalkan potensi mereka. Pendidikan inklusif diharapkan mampu memecahkan persoalan dalam penanganan pendidikan anak berkebutuhan khusus selama ini. Aingge, wanta asa punike aturang titiang puputang antuk para mesanti. Om Santi Santi. B. Intervensi pendidikan tunawicara, di mana orang tua dalam hal ini paling berperan dalam mengajarkan anak untuk menguasai bahasa. Pada masa prasekolah, guru bisa mengajarkan anak dengan keterampilan bercakap-cakap. Guru sebagai tokoh panutan juga harus menggunakan bahasa yang pantas untuk ditiru, misalnya dengan cara-cara yang informatif, selektif, serta menawarkan pemecahan dalam berespon terhadap siswa. Dalam Halahan dan Kaufman 2006. Selanjutnya, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menangani anak-anak yang kelainan bicara dan berbahasa, di mana guru harus: 1. Menerima anak sebagai individu sepenuhnya. 2. Menerima terhadap ketidaklancaran dan tidak mempermalukan anak di depan umum ataupun di depan teman-temannya. 3. Tidak melihat ke arah lain apabila guru sedang berbicara dengan anak. 4. Mendorong anak untuk berbicara di muka kelas, tetapi jangan dengan memaksanya. 5. Menyediakan tugas dan tanggung jawab nonverbal untuk anak agar tidak menekan kekurangannya juga. Yang 6. Menekankan kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh anak. 7. Mendorong partisipasi kelompok untuk mendukung anak. Dan terakhir, 8. Menyediakan pengalaman berbahasa bagi anak. Baik, film pertama yaitu film Silent. Nah, film ini diproduksi oleh Korea Selatan dan diadaptasi dari novel tentang kasus yang terjadi di sebuah sekolah tunarungu, di mana kasus tersebut terjadi pada tahun 2005 dan sekolah tersebut bernama JE di kota Mujin. Lalu ternyata sekolah khusus ini memang keberadaannya ada, namun terletak di Gwangju Inhwa School. Nah, film ini menceritakan bahwa Inho yang sebagai guru seni rupa dari Seoul yang memang ditugaskan untuk mengajar di sekolah tunarungu tersebut. Namun bukan hanya menjadi guru saja, ternyata Inho juga terlibat kasus dengan murid-muridnya di sekolah tersebut karena murid-murid tersebut mengalami pelecehan seksual dari kepala sekolah dan ketua admin yang mana mereka adalah kembar identik. Lalu juga guru laki-laki mereka
dan juga dibantu oleh ketua asrama. Beberapa murid tersebut yaitu Minso, adiknya, Yondu, dan juga Yuri, yang diberikan perlakuan tidak baik seperti dicabuli, diperkosa, disiksa, dipukul oleh ketua asrama. Lalu Inho dan aktivis HAM yaitu So Yujin berusaha mengungkapkan kebenaran yang terjadi di dalam sekolah tersebut. Mereka mencari bukti, lalu juga membujuk anak-anak untuk memberikan pernyataan di sidang. Nah, di dalam film ini, anak-anak tunarungu memiliki keunikan serta kelebihan tersendiri, seperti yang ada di dalam cuplikan film yang pertama. Nah, dari cuplikan tadi, kita bisa lihat bahwa kelebihan anak tunarungu adalah peka terhadap ekspresi atau mimik muka seseorang. Lalu, Yondu juga mengaku tidak sengaja mendengar alunan musik dan juga teriakan sahabatnya Yuri saat kepala sekolah mencabulinya. Dan kita lihat pada cuplikan berikut ini. Dari sana terlihat bahwa anak tunarungu tidak tuli dari lahir, namun akibat kecelakaan seperti Yondu. Lalu dalam intervensi pendidikan tunarungu, seharusnya sekolah menjadi tempat untuk mendidik, mengembangkan keterampilan serta bakat anak tunarungu. Namun dilihat dari film ini memang belum sesuai dengan ketentuan intervensi pendidikan tunarungu ini. Dan walaupun berbeda, anak-anak penyandang tunarungu juga sama seperti anak-anak normal lainnya, karena mereka juga ingin dihargai serta tumbuh berkembang dan juga ingin diberikan kehangatan oleh orang sekitar. Film yang kedua ada Hirmi. Film Cina ini yang dirilis pada tahun 2009 tidak hanya mengisahkan tentang romansa anak muda saja, namun juga tentang kerja keras seorang gadis pekerja serabutan yang bernama Yang Yang, dan ia berpura-pura tidak bisa mendengar karena memiliki kakak penyandang tunarungu. Lalu juga ada seorang pemuda bernama Tian Kuo, si penjual nasi kotak yang juga memilih untuk menggunakan bahasa isyarat kepada Yang Yang. Sementara kakak Yang Yang bersikeras untuk hidup mandiri dan ia tidak mau menjadi beban adiknya hanya karena ia berbeda dari yang lain. Walaupun akhirnya mereka memutuskan untuk bersama dan membongkar rahasia bahwa keduanya bukan tunarungu, namun di dalam film ini kita bisa belajar bahwa tunarungu juga mempunyai hak untuk dicintai maupun mencintai. Mereka bukan beban yang selalu memberatkan hidup, dan sesekali biarkanlah mereka merasakan kebebasan dan kemandirian. Dan hal yang paling penting yang harus diingat bahwa tunarungu juga harus mempunyai support system, yaitu anggota keluarga yang bisa bertahan dan semangat dalam menjalani hidupnya. Selain itu, yang terakhir dalam film ini kita juga bisa belajar bahwa cinta serta impian adalah suatu mukjizat bagi mereka, karena kedua hal tersebut tidak perlu didengar, diucapkan, ataupun diterjemahkan. Setelah saya menelaah film A Silent Voice, saya akan sedikit memaparkan dan menceritakan mengenai isi dari film tersebut. Film ini menceritakan seorang gadis tunawicara sebagai anak sekolah dasar yang menjadi bahan ejekan teman-temannya, salah satunya Soya Ishida, karena berkomunikasi dengan bahasa isyarat. Akhirnya Nishimiya pindah sekolah. Tak disangka di masa tingkat atas mereka berdua bertemu kembali. Ishida yang sekarang dijauhi teman-temannya karena sebagai perundung atau pembuli, ia depresi sehingga ia berkeinginan untuk bunuh diri. Sebelum itu, Ishida ingin meminta maaf kepada Nishimiya. Namun, sang ibu Ishida mengetahui bahwa akan rencana itu. Ibu Ishida marah. Akhirnya, Ishida berkata bahwa ia ingin berteman dengan Nishimiya, sehingga ia belajar berkomunikasi bahasa isyarat agar bisa berteman dengan Nishimiya. Film ini tidak hanya menceritakan tentang perundungan, namun tunawicara juga seharusnya memiliki lingkungan yang bisa membuatnya berkembang, bukan malah membawa malapetaka baginya.
Misi Mia yang menginginkan menuntut ilmu di sekolah normal memang tantangan besar bagi lingkungan sekitarnya. Namun, jika adanya perundungan, dampak psikologis dari gadis tersebut akan terganggu. Maka lingkungan dan teman-teman di sekitar penyandang tunawicara adalah hal yang penting dan harus diperhatikan. Sekian dari saya, terima kasih. Itulah tadi pembahasan materi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.